Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Ibu-Ibu Kabid, Bapak-Bapak dan Ibu Kasubag, Kasih, serta staf yang saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, berkumpul kembali dan dapat beraktivitas pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mana saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mana pada pagi hari tadi telah melaksanakan apel. Ini merupakan satu keharusan di dalam penegakan disiplin pegawai negeri. Untuk itu saya ulangi lagi, saya mohon kepada semua PNS tidak ada pengecualian bahwa penegakan disiplin ini diterapkan oleh pemerintah daerah yang menyangkut masalah kesejahteraan penjenengan. Untuk itu saya mohon betul-betul ketentuan ini betul-betul dilaksanakan dan ditaati dengan sebenarnya, sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul sejenak acara yang pada pagi hari ini yaitu perpisahan teman, sahabat, saudara kita yaitu Bapak Suyatno, Sarjana Muda BA, dan Ibu Rosmi Ningsih, Sarjana Pendidikan dan Sarjana Pendidikan Manajemen. Pada pagi ini saat kita kumpulkan mengingat bahwa Pak Yatno, khususnya ini Pak Yatno, besok tanggal 1 Februari beliau telah lulus dengan cum laude. Kenapa saya mengatakan dengan lulus cum laude? Karena beliau telah lulus, alhamdulillah tidak ada rintangan apapun. Mudah-mudahan beliau bebas, tidak ada masalah baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang selalu kita kehendaki setiap PNS yang mau pensiun. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kalau kita melihat di media elektronik, Siti Fadilah itu sudah berapa tahun? 10 tahun lebih masih digeret-geret, jadi muncul kasus. Maka dari itu mudah-mudahan di dinas kearsipan dan perpustakaan tidak ada masalah. Itu yang kita harapkan. Kalau ada satu permasalahan sedikit, kita tidak perlu mengekspos luar. Mari kita selesaikan bersama. Jangan sampai njiwit kancane, njiwit kuwi loro. Nek njiwit loro ya aja dijiwit. Allah saja memaafkan, apalagi kita sebagai umatnya harus bisa memaafkan. Marilah kita saling sesuai dengan moto Pak Bupati, moto Projo Bangun Desa, guyub rukun. Ini yang kita pakai. Harapannya apa? Jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain. Kalau ada permasalahan kita selesaikan. Kalau yang salah harus mengakui kesalahan, merubah sikap perilaku. Yang benar ojo menang-menangan diri, memaklumi, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada salah. Nah, di saat itulah kita saling mengingatkan. Saya pun juga begitu, sudah saya sampaikan kepada Pural. Kalau saya salah, elingke, saya bukan malaikat. Manusia adalah tumpuan salah, pasti ada kekurangan, ada kekilapan. Maka dari itu, marilah kita saling mengisi, saling menolong, saling mengingatkan. Nah, untuk itu
yang pada pagi hari ini Pak Yatno 1 Februari besok sudah purna tugas. Tentunya ini satu kebahagiaan dengan dari Pak Yatno. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan kelancaran, dan tidak dituntut tergesa-gesa berangkat pagi jangan sampai terlambat. Ini menjadi penggalihnya beliau, jadi pemikiran beliau. Apalagi dalam Terangkil, Bedari yang sering macet di Terangkil, di pertigaan rumah sakit itu juga runting untuk macet. Beliau nanti sudah purna, ini harus setiap manusia harus bisa menerima kenyataan purna. Berarti sudah pemerintah membuat peraturan PP 32 tahun 1979 dan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Ini sudah jelas-jelas bahwa pemerintah melihat kemampuan seseorang PNS menjadi pegawai, mana masa pensiun, mana masa bekerja. Jadi dengan batasan Undang-Undang ASN eselon 3 ke bawah 58, eselon 2 ke atas 60 ini sudah diperhitungkan kemampuan. Karena apa? Tidak lepas dari statistik kesehatan, termasuk dari Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan, kemampuan manusia di Indonesia ini sampai sekian tahun. Makanya kita pun siap-siap nanti kalau pensiun tidak usah digali. Makanya sebelum masa persiapan pensiun, mari kita mempersiapkan diri, menata pikiran kita. Kira-kira apa yang pas? Kalau memang hobinya pelihara burung, mungkin tanaman, ya ini disalurkan. Itu untuk mengisi ruang, jangan sampai pikiranmu melamut. Ini Pak Karyo ini 2018 pensiun. Setelah situ saya yang tututi beli Pak Karyo tahun 2019 akhir tahun saya pensiun. Ya, saya 60 terus 60, kalau Pak Karyo 58. Jadi sudah tidak usia muda lagi bagi saya. Makanya saya sendiri ini sedikit cerita juga, jadi enjoy di asisten 3. Sudah saya sampaikan berulang kali dengan pejabat struktural, saya nikmati bahkan sampai pensiun. Mudah-mudahan pensiun sampai di asisten 3. Saya tidak ingin masuk di SKPD. Karena apa? Saya menyadari usia itu sudah tidak bisa dibohongi. Baik itu kemampuan berpikir, fisik, jelas tidak bisa dibohongi. Kalau sudah seusia saya, Pak Yatno, Pak Paryo ini mendekati PDI, penurunan daya ingat. Ini penurunan tidak bisa dibohongi. Tapi kalau katanya Mas Paryo nyun sewu ini intermeso, enggak Pak, saya belum tua. Lu kok bisa? Iya. Yang tua itu kan yang atas, yang bawah muda. Ya monggo, itu enggak masalah. Ya manusia itu memang seperti itu. Yang penting satu, untuk istrinya. Ya Pak Paryo, jangan sampai ada dusta di antara kita. Apapun, istri satu cukup untuk selamanya, suami satu cukup untuk selamanya. Rekoso wong loro ya enak wong loro. Ini saya sampaikan pada penjenengan semua. Makanya harapan kami kepada Pak Yatno, mudah-mudahan beliau bisa penggalinya semeleh. Nanti monggo kegiatan apa yang dilakukan, yang perso, yang tahu adalah Pak Yatno. Saya pun juga sudah menata, bahkan ada tawaran nanti pensiun ditawari saudara mau bekerja. Udah, saya nggak mau bekerja, biarlah memberikan kesempatan yang muda-muda. Saya tak nikmati mau anak siji, katanya Bu Mardiati, gopo suami istri kerja udah lebih dari cukup. Yang penting bagaimana manajemen itu keuangan yang ditata sebaik-baiknya. Ini saya sampaikan pada pengen semua. Makanya saya sendiri kembali lagi, silahkan nanti saya di sini adalah, saya ulangi, sifatnya sementara sambil nanti menunggu ada pansel
setelah nanti juga Pak Bupati ini kan tidak bisa nantinya kalau sudah kembali cutinya beliau tidak bisa melaksanakan, karena bisa melaksanakan apabila beliau terpilih 6 bulan setelah pelantikan baru bisa melaksanakan melantik, dan melantik itu bisa mempromosikan, bisa mutasi, bisa rotasi. Tapi saya sampaikan kepada semua pejabat struktural, seandainya ada mutasi, rotasi, jangan dijadikan beban pikiran, itu adalah penyegaran. Yang penting harapan saya terutama adalah jabatan fungsional seperti arsiparis sih, terus ada pustakawan, ini jangan. Saya waktu di Disosnakerta juga mengeluh ada beberapa 2 orang, 3 orang sebagai mediator, ternyata sudah melalui diklat yang begitu lama dilakukan di Semarang, maaf di Jakarta ya Mbak Wiwi ya. Nah, di Jakarta itu yang berat melaksanakan di kementerian, dan itu sertifikatnya atas nama menteri, itu sulit sekali. Sedangkan kasus hubungan industrial begitu banyak, akhirnya kepondal-pondal. Termasuk sekarang, makanya saya mohon kepada teman-teman yang fungsional harus bisa menerima jabatan fungsional. Formasinya apa awal? Fungsional, ya udah dijalani. Enak fungsional daripada struktural. Struktural dan pemeriksaan itu berubah lembaga pengawas baik internal maupun eksternal. Ini saya sampaikan pada panjenengan. Fungsional itu apa? Mandiri, naik pangkat dan tidaknya tergantung panjenengan. Inovatif, menciptakan bagaimana kemandirian sehingga kredit poin bisa naik. Bisa sampaikan pada panjenengan. Mumpung ini kesempatan bisa berkumpul bersama, saya sampaikan kepada baik struktural, khususnya dalam majalah fungsional. Contohnya juga di inspektorat ini, Bu Marsiati teman saya dulu sama-sama di inspektorat. Jabatan fungsional auditor juga itu sulit sekali, ada tahapan-tahapannya. Dilakukan pengujinya siapa? BPKP, bahannya yang buat BPKP pusat, pelaksanaan pengujian terserah jadwalnya dari sana, entah itu di Semarang, bisa dilaksanakan di Jogja, bisa dilaksanakan di Jakarta, dan penilainya juga dari Jakarta, dari pusat. Karena standar pengawasan itu sampai sekarang BPK mengacu kepada BPKP. BPKP adalah apa? Dari disiplin ilmu 1, yaitu akuntan publik. Makanya banyak aturan yang produk daripada BPKP. Ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua, ini sebagai masukan wawasan pada panjenengan. Karena jabatan fungsional itu memang berat sekali. Banyak yang kadang-kadang tidak senang, keliru itu. Saya dulu seandainya ada fungsional ya fungsional, karena itu struktural yang sudah saya jalani. Seperti juga yang terjadi instruktur di Disosnakerta, itu berapa tahun? 1 tahun diklatnya, hanya libur hari Sabtu dan Minggu. Terus akhirnya pada saat saya ada kehadiran kerawuan tamu 2 orang dari balai diklat besar dari Bandung, saya sampaikan keluhan-keluhan karena saya menampung aspirasi masukan daripada staf saya. Pak, saya itu diberangkatkan diklat 1 tahun, ada yang ini sudah turun 7 bulan. Nah, saya sampaikan, Pak, kalau diklat itu jangan 1 tahun penuh, ya dibuat program itu 3 tahun berturut-turut, mungkin 3 tahun pertama 2 bulan, tahun kedua 2 bulan, tahun ketiga tuh dengan total 7 bulan. Jangankan Pak yang sudah berumah tangga, yang masih single aja jenuh meninggalkan keluarga, mau pulang 2 hari kan nggak percuma waktunya. Ini kasihan. Makanya saya dapat memberikan masukan ini menjadi satu catatan oleh Balai Diklat Besar Bandung. Makanya saya mengharap pada semua, khususnya yang fungsional, udah enjoy di fungsional. Di struktural juga berat, tantangannya juga berat. Ini coba ditanyakan pada rekan-rekan kita yang struktural, dikejar-kejar sampai lorong, ini kan kasihan juga. Makanya saya minta kepada penyanyi semua, apa yang ada itu sudah diatur, ada yang atas, yang paling utama adalah dinikmati. Untuk itu kembali lagi pada Pak Yatno,
saya mengucapkan terima kasih khususnya ini pada Pak Yatno yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 33 tahun. Beliau menjabat mengabdikan diri di pemerintah, baik di pemerintah dulu di Ngawi ya, sekarang di Pati. Tentunya besar sekali pengabdian beliau. Mudah-mudahan beliau dengan pengabdian yang tidak mengenal waktu, tenaga, pikiran ini dibalas oleh Allah atas kebaikan beliau. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran beliau termasuk keluarganya. Amin. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Burus, walaupun di sini hanya 2 tahun ya, 4 tahun ternyata. 4 tahun sekarang dengan adanya kemarin tanggal 7 Januari beliau telah mengikuti pelantikan, yaitu mutasi kembali ke habitatnya di Disdi. Ini ya semua itu ada yang ngatur. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada Bu Rusminingsih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti di tempat distrik ini beliau selalu diberikan kesehatan, diberi kemudahan dalam bekerja, kelancaran, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar permasalahan pada pagi hari ini. Yang terpenting saya harap kepada semua pejabat struktural maupun staf saling kerjasama, saling mengisi. Mari kita, kalau ada keluhan ada kendala, sampaikan kepada saya. Saya akan memberikan jalan yang terbaik untuk penyenengan. Karena bekerja itu tidak bisa. Saya tanpa penyenengan tidak bisa melaksanakan tugas. Begitu sebaliknya. Makanya tim ini mari saling mengisi, jangan saling menyalahkan. Kalau memang ada kesalahan, ya udah kita tata bagaimana solusi yang terbaik. Itu yang saya sampaikan pada penyenengan. Untuk itu sudah ada, kemarin sudah saya sampaikan juga, memang ada perubahan sistem karena dari kantor menjadi dinas, dari PP 41 ke PP 18 tahun 2016, 2014 ya Pak ya. 14 ini ada satu perubahan, 16 ada perubahan sehingga ada saya tata kembali, sehingga yang tadinya hanya ada KTU sekarang sekretaris berkembang. Untuk itu yang tolong kepada semua baik pejabat struktural maupun staf yang sudah melaksanakan sesuai tugas pokok masing-masing, tupoksinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya akan membantu. Memang terus terang begitu saya masuk di sini anggarannya memang berkurang jauh. Ini saya juga ngomong dengan Pak Suwanto, ternyata menurunannya lumayan. Nah, makanya mudah-mudahan nanti setelah pelaksanaan pilkada nanti perubahan, ada tambahan anggaran. Syukur-syukur tahun 2018 ada tambahan. Sehingga mana-mana yang harus kita penuhi, termasuk ini mendukung kinerja kita, ya otomatis fasilitas harus kita penuhi. Kalau fasilitas presentatif, kerja nyaman, termasuk depo itu yang sudah penuh, ini bagaimana solusinya? Saya akan coba koordinasi matur kepada Pak Sekda. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ada kebijakan dari beliau, yang mana tempat ini ada sebagian ditempati oleh Pak Supati. Nanti rencana mau kita minta kembali, sehingga nanti teman-teman yang ada di sana selaku pengelola di depo nanti bisa bekerja dengan maksimal. Saya melihat AC pada mati, exhaust fan tidak ada. Ya pelan-pelan kita bekerja itu memperbaiki. Tidak bisa kita frontal melihat kemampuan. Saya kira itu yang saya sampaikan pada penyenengan semua. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yatno, Burus, Miningsih. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan yang terbaik pada penyenengan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak nyontoh jadi di acara tanggalan apa mungkin sambutan dari pesan dan pesan dari apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati, Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang kami hormati pula, tak lupa Bapak Yatno dan Ibu Rusmi Ningsih serta rekan-rekan staf yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama guna memenuhi acara yaitu perpisahan Bapak Yatno dan Ibu Rusmi Ningsih yang telah bertugas dan pindah kerja di dinas yang baru. Merupakan acara yang sebelumnya tadi yaitu sambutan dari Bapak Pelaksana Tugas, yang merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Kami mohon Bapak Suwanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kami hormati beberapa dan dalam acara oleh Sekretaris Pak Yatno dan sudah meninggalkan kita semua, tapi dalam arti tugas dan tugas yang baru lebih nyaman karena selain ada yang besar di sana ada adiknya dan teman-teman mamanya juga lebih apa ini sudah nyaman. Untuk Pak Yatno dan Ibu kami atas teman-teman selama ini kami bekerja sama mengalami dan juga gimana disampaikan Pak Yatno tadi, kita manusia biasa tentunya ada hal yang membuat ayat itu benar. Untuk itu atas nama teman-teman yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pati, mohon maaf sekeras-kerasnya. Jadi tidak ada perjalanan yang tanpa rintangan, tidak ada pula pergaulan yang tanpa hal-hal yang sebenarnya baik sengaja maupun tidak sengaja telah membuat salah satu atau salah banyak pihak tersebut. Itu dalam acara ini adalah acara bersama kita tidak hanya melepas dalam arti tugas dan juga kantor, melepas mungkin kalau ada jalan dan sebagainya, teman-teman semua nanti bisa melepaskan itu. Mohon bisa nanti Pak Yatno harus memaafkan
Kemudian untuk Mbak Ros juga kami ucapkan selamat tempat yang baru, tempat yang sudah sesuai dengan Mbak Ros. Mudah-mudahan tempat yang baru bisa melaksanakan tugas lebih semangat untuk pengabdiannya pada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kabupaten. Saya dengar itu dari kami, dan sekali lagi untuk segala kesalahan dan yang sukses teman-teman semua mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu kata pamit dari Bapak Yanto. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih khususnya Bapak Kepala Dinas, dan saya terharu sekali baru satu bulan di sini sudah sangat memberikan perhatian pada khususnya saya dan Ibu Ros Miati. Sehingga dapat berjalan seperti ini. Pacare kok lali. Pacare kok lali. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan purna tugas saya. Pertama, Pak, sebenarnya saya tidak ingin diperpisahi seperti ini. Sebenarnya saya tidak. Karena apa? Karena saya tidak mau berpisah, Pak. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya kedatangan teman-teman baru yang baik-baik, khususnya nih ya, di bidang saya ya, Mbak Ening, Mbak Mardiati, Mas Sriono. Adapun yang lain saya belum kenal, karena kemarin kenalannya itu hanya bertiga, sehingga belum kenal. Selanjutnya pada kesempatan ini, pertama yang saya ucapkan ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan teman-teman sejak saya bekerja di sini hingga mengantarkan saya ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yaitu purna tugas saya dengan lancar dan baik. Selanjutnya yang kedua, selama saya melaksanakan tugas di Dinas Arkus ini ya, dulunya kantor Arkus ini, saya merasa banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, berhubung booking saya di kantor Arkus, di Dinas Arkus ini sudah selesai pada hari ini. Untuk itu saya mohon pamit.
check out pada hari ini pula. Ya, check out pada hari ini pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya saya doakan semoga harapan saya semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam bimbingannya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, sejahtera. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barobat yang merupakan selanjutnya yaitu pamit dari Rusmin Presiden. Terima kasih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, juga yang saya hormati Bapak Sekretaris beserta Ibu-Ibu Kabid, Bapak Kasih Kasubag, juga tak lupa semua teman-teman saya selama 4 tahun ya saya berada di kantor Al-Pusda Kabupaten Pati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita semua masih diberi perlindungan dan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar karena sepertinya kayaknya lomba pidato ya Mbak Bila, urut dari atas sampai ke saya yang muda. Cuma saya hanya menyampaikan, saya ucapkan terima kasih sekali kepada utamanya ya Bapak Kepala Dinas, juga Bapak Sekretaris yang selama kemarin menjadi pimpinan kami, ya, Kepala Kantor, juga semua teman-teman Kasubag, juga teman-teman saya baik yang sudah PNS maupun yang kader. Saya ucapkan terima kasih sekali selama saya berkumpul di sini. Saya mendapatkan banyak bimbingan dari Bapak Kepala, juga teman-teman saya Kasubag, juga dari adik-adik, utamanya mungkin dari rekan kerja saya, staf saya, karena awal saya masuk ke sini saya juga kebingungan karena yang namanya alih tugas mesti ada penyesuaian, yang mana banyak sekali masukan dari adik-adik. Ini saya ucapkan terima kasih sekali. Kemudian yang selanjutnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya, seikhlasnya. Mungkin selama saya di sini kurang lebih 4 tahun saya bergaul, mungkin utamanya pada Bapak Kepala karena Bapak Sekretaris ya yang sekarang, karena juga saya juga sering banyak sharing, kemudian dengan teman-teman saya terkadang saya menjadi kasih ya banyak kekurangan atau bahkan ya maklum namanya orang muda terkadang emosinya keluar dulu. Jadi kadang ada kerjaan yang harusnya sudah selesai atau bagaimana, terkadang saya biasanya langsung ya agak naik ya, Mbak Nasir, Mbak Sophie biasanya sering dengan saya banyak yang sering saya sampaikan ya efek dari tensi naik mungkin. Kemudian pada semuanya saya juga mohon maaf ya. Kemudian yang selanjutnya memang ada peraturannya ya Pak, mungkin saya sendiri kurang memahami karena saya bukan bidang kepegawaian ya, bahwa menjadi pejabat struktural itu memang bisa dialih tugaskan ya, jadi bisa istilahnya diputar-putar ya, pindah ke yang lain, ke bidang lain, ke seksi lain ataupun ke dinas lain. Termasuk saya dulu masuk ke sini juga seperti itu, dan sekarang saya kembali ke Didik mungkin juga sesuai dengan aturan itu ya. Harapan saya
walaupun saya sudah sampai di sana, tolong entah ada kabar baik, senang atau susah, tolong saya bisa dikabari, atau bisa dimasukkan ke WA ya. Saya masih punya WA grup Armusda, karena saya juga kayak yang diri sendiri dengan gambar-gambar, perang gambar itu juga. Cuma saya terkadang memang nggak begitu hobi, jadi saya sambil tak baca gitu, tak pengen nyauri ya tak nyauri gitu ya. Jadi tolong kalau ada kabar dari tadi ya, entah kabarnya baik, entah buruk, saya tolong dikabari sehingga tadi tali silaturahminya masih nyambung ya. Seperti kami sendiri dengan begini, salah satu contoh walaupun sudah pensiun, kami sering masih berhubungan ya. Dengan dinas pendidikan juga begitu, dulunya saya sering ke sana, kadang memang sengaja saya bilang jajan ke kantin, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana ya. Kemudian untuk penjenengan semua, dengan adanya dinas baru, saya berharap jenengan bisa semakin lebih giat ya, lebih giat bekerja, absennya juga diperhatikan, apelnya juga ya, termasuk pada adik-adik elek, tolong tuh yang dulu saya ikut di situ ya, semoga ada peningkatan kerja ya, dan dengan peningkatan kerja otomatis semoga ada juga peningkatan kesejahteraan, karena itu memang harus ada keseimbangan ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Juga Kak Lifan, terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Dinas. Terima kasih kami berdua sama Pak RT sama Pak Wetno ada perhatian hari ini, ada diadakan acara ya perpisahan ya, walaupun saya juga tidak ingin berpisah ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang segala-galanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak serta ibu yang berbahagia, merupakan agenda selanjutnya yaitu penyerahan kenangan. Untuk itu kami mohon Bapak Yatno dan Ibu Rusmini untuk maju ke depan. Mohon berkenan Bapak Selasa Sodari. Terima kasih Pak Rizal